Minjo minta maaf karena tak sadar sikapnya sudah berlebihan. Lalu Minho berterima kasih karena Yongju telah memenangkan boneka itu untuknya. Saat duduk di ayunan, Minjo bilang kakak merasa wanita tadi sangat sedih. Minho jawab, kakak mencemaskannya. Minjo berusaha mengelak, tapi Minho mengerti melihat sikap kakaknya. Ketika Yongju pulang, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya agar nenek tak tahu. Namun, saat nenek melihat, nenek tahu Yongju sedang kesulitan. Yongju pun bilang jika cabangnya bangkrut. Tapi tak perlu khawatir karena ia akan menemukan solusi. Yongju teringat sikap Minjo tadi dan berusaha logis jika tak ada yang peduli dengan perasaan orang lain. Lalu sakit di perutnya kambuh karena terluka saat bekerja. Keesokannya Yongju datang ke kantor. Di sana ada direktur pemasaran dari kantor pusat bernama Taejo yang meminta Yongju bergabung dengan tim pemasaran kantor pusat dan membujuk Minjo agar mau bekerja sama dengan perusahaan sehingga nantinya cabang Busan tak perlu ditutup. Dan Yongju pun setuju. Malam harinya, Yongju pun pamit dengan rekan-rekan timnya. Dan keesokannya, Yongju pun bersiap memulai harinya yang baru. Yongju kini bekerja di kantor pusat di Seoul. Dan Boom juga bekerja di sini karena sepaket dengannya. Pak Taejo menemui mereka dan bilang jika Minjo menolak bergabung dengan tim perencanaan. Yongju langsung bilang, baiklah, sekarang aku akan menemuinya. Saat Minjo tidur, Pak Kades memberi pengumuman agar ia segera datang ke balai desa. Awalnya Minjo malas datang, tapi sepertinya ada yang mencurigakan di sana. Saat Chanhui bekerja, Minjo berpesan jika orang dari Jisang datang, bilang aku tak tertarik kerjasama, tolak mereka. Lalu, Minjo pun berangkat ke balai desa. Namun di luar, Ahrem kembali datang dan Minjo mengajak mereka duduk. Sedangkan Yongju dan Boom datang ke balai desa dan meminta Kades mempertemukan mereka dengan Minjo. Kades bilang di awal akan sulit untuk membujuk Minjo. Lalu Ahrem tanya, apa kamu punya syarat? Minjo menolak, aku hanya ingin birku diproduksi di sini dan tak dijual di seluruh negeri. Minjo melihat Ahrem tersinggung dan Ahrem merasa tak enak. Aneh bagaimana dia tahu. Setelah itu, Minjo sampai di balai desa dan kaget lagi-lagi melihat mobil Jisang. Saat masuk, Minjo pun kaget karena bertemu Yongju kembali. Yongju bilang, jadi kamu Yun Minjo? Yongju tersenyum, lalu mulai membujuk Minjo agar bergabung. Minjo malas meladeni, namun Yongju terus berusaha. Minjo terus melihat kesedihan di wajah Yongju, dan Minjo spontan bilang, kenapa kamu seperti ini? Sambil memakaikan sendal, Minjo bilang, kamu tidak baik-baik saja. Aku bisa melihat keputusasaan di wajahmu, dan aku tak ingin bergabung. Di perjalanan pulang, Minjo merasa sesak merasakan emosi yang dipendam Yongju hingga ia hampir menabrak hewan. Lalu Yongju muncul lagi. Kau baik-baik saja? Minjo merasa salah tingkah. Minjo bilang, aku akan menangkismu mulai sekarang. Lalu ia pun buru-buru pergi. Dan Yongju pun bingung. Saat sampai di rumah, Minjo pun buru-buru masuk tanpa menghiraukan yang lain. Minjo menutup semua jendela dan masuk ke ruang meditasi.
lalu menenangkan diri di sana. Sejujurnya ia bingung, ia tahu kesulitan itu milik Yongju, namun entah kenapa itu menggerogoti perasaannya. Lalu di luar, Yongju dan yang lain berusaha memantau Minjo dengan teropong. Lilinnya mengeluarkan asap dan mereka kira ada kebakaran. Semua pun panik. Dan tanpa ragu, Yongju naik ke atap untuk ke ruangan Minjo. Saat Minjo membuka jendela, Yongju mendarat tepat di hadapannya. Saat dilihat, itu hanya lilin, dan Yongju pun jadi lega. Minjo minta Yongju turun karena bahaya. Dan Yongju bilang, jangan tangkis aku tak akan membuat kesalahan, dan aku menunggu teleponmu. Saat akan pulang, Bum mengajak Yongju mampir ke minimarket. Di sana ada Ahrem dan Raoh. Saat melihatnya, Raoh bilang katanya dia legenda di Busan. Saat akan makan, Ahrem mengajak mereka bicara. Ahrem bilang jika sulit mengajak Minjo kerjasama. Bagaimana jika kita akhiri di sini dan membujuk setiap direktur agar tak meneruskan proyek ini? Yongju bilang, aku tak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku akan mengamankan Yeon Minjo. Kemudian, Ahrem pun pergi, dan Yongju menatapnya kesal karena merasa diremehkan. Lalu, Pak Kades muncul dan banyak bicara. Saat ini kota sedang sibuk, namun Pak Kim malah cuti. Yongju melihat peluang di sana. Bagaimana jika aku membantu? Dan Kades pun setuju. Keesokannya, Bum bekerja di kantor sambil terus membanggakan Yongju. Sedangkan Yongju ditahan Pak Kades karena dilarang masuk desa. Sebelumnya, Minjo tahu jika ada yang mengizinkan Yongju bekerja di sini. Dia tak suka, lalu meminta Kades dan ibu-ibu agar tak membiarkan Yongju muncul lagi di hadapannya. Yongju berpikir keras, bagaimana ia bisa melewati Pak Kades. Untungnya, Yongju telah menyiapkan banyak suplemen kesehatan. Dan Pak Kades tak bisa menolak sogokan itu. Akhirnya Yongju bisa lewat dan Kades bilang jika ia gagal pada Minjo. Di pertengahan jalan, Yongju kembali dicegat ibu-ibu yang memintanya putar balik. Yongju kembali memikirkan cara dan berpikir jika ibu-ibu tak tahan melihat anak mereka lapar. Yongju pun bilang jika perutnya keroncongan. Dan ibu-ibu itu pun luluh. Mereka mengabari jika gagal sambil membuatkan Yongju makanan. Yongju makan dengan lahap sambil cerita jika dia yatim piatu dan telah bekerja sedari dulu. Ibu-ibu itu pun menangis mendengar ceritanya. Kemudian, Minjo keluar rumah dan berusaha menemukan Yongju. Saat ke kebun, ia kira ibu-ibu naik ke atas dan panik karena bahaya. Minjo memegangi tangganya, dan ternyata itu bukan ibu-ibu tadi, melainkan Yongju. Nah, itu tadi episode 2 Brewing Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.